Tempel, kalau loncakan itu tempel. Bener ya, langsung lagi terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman guru sejawat yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu budaya positif, menerapkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, lalu motivasi perilaku manusia. Di modul 1.4 itu materinya ada 8 yang kita bahas. Lalu ada disiplin positif, posisi kontrol dulu,
nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Ada juga segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi juga saya sudah melakukan budaya positif yang saya laksanakan dengan anak kelas 9A. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, di pembelajaran dengan paradigma baru itu guru tidak hanya melulu tentang memberikan tugas dengan tulisan atau dengan presentasi. Jadi anak yang tidak bisa mengerjakan atau yang tidak bisa menggunakan teknologi bisa juga dengan dia berdiferensiasi. Misalnya dia berbicara tapi dia tidak bisa mengarang atau merangkai kata-kata. Jadi di sini anak-anak bisa diberikan tugas dengan kemampuannya anak-anak. Di bidang apa kemampuan anak-anak? Misalkan dia bisanya berbicara, ya dibicarakan, dipresentasikan. Ada yang cuma bisanya menggunakan presentasi dengan Canva. Kebetulan saya kan ngajarnya di kelas 9 ya. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi di sini juga menjelaskan bahwa tidak adanya lagi kata-kata yang negatif atau mengatur-ngatur anak, tapi memberikan kata-kata motivasi biar anak itu mencerna positifnya yang seperti apa. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru tidak lagi menghukum anak dengan fisik ya Bapak Ibu. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus kontrol ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada simulasi respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Realitas kebutuhan kita berbeda. Mungkin yang ngajarnya di desa dan di kota itu kebutuhannya berbeda-beda dan karakter anaknya pun berbeda-beda. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena setiap guru atau setiap siswa juga punya karakter yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya apa? Kita bisa mengontrol orang supaya berpendapat yang sama dengan kita? Tidak bisa ya Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena setiap orang itu tadi karakternya berbeda-beda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan
penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ada positif negatifnya Bapak Ibu kita memberikan reward ke anak. Pasti ada yang mendukung juga ada yang tidak. Bapak Ibu gurunya juga ada yang meyakini bahwa memberikan reward itu positif atau tidak. Atau sekarang itu kita tidak boleh lagi sebagai guru zaman sekarang tidak boleh lagi menghukum anak dengan hukuman fisik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga menerapkan berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh institusi atau organisasi pendidikan di sini ada 3. Profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang semua karakternya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru harus menerapkan karakter ke anak. Lalu Ibu Fiambi your program YPY. Sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu yang terakhir yaitu 9 pilar karakter Indonesia. IHP, cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedalaman dan kesatuan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidupnya dengan apa? Dengan penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3, yaitu motivasi internal untuk menjadi yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi eksternalnya itu untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan perilaku yang tidak benar, nanti dihukumnya itu seperti apa? Ini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa fisik atau fisikis hukuman. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini kita bisa menerapkan kata-kata yang positif ke anak, menegur anaknya dengan kata-kata yang lebih baik agar anak juga bisa terketuk hatinya. Oh ya, saya itu salahnya saya di mana? Jadi anak itu bukan hanya kamu tadi matahin pulpen temennya kenapa? Dengan kata-kata yang baik kitanya, jangan menghukum anak. Lanjut. 5 posisi kontrol guru, yaitu
sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita sebagai guru, 5 posisi kontrol guru yang mana yang kita miliki? Ataukah sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Mungkin ada beberapa guru yang saya bisa, dikala saya bisa jadi manajer, bisa juga saya nanti jadi teman, bisa juga saya jadi pemantau, ya kan Bapak Ibu. Jadi ini tidak lagi ada hukuman. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya, kalau kita penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Ini masih dilakukan atau tidak Bapak Ibu Guru? Misalkan anak salah nih, atau anak tidak mengerjakan tugas, disuruh lari-lari putar lapangan, masih ada 3. Masih beberapa sekolah aja. Jadi kalau saya termasuknya sudah 3 ya Bapak Ibu, nanti saya dibenci sama anak muridnya. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Apakah pernah dilakukan bapak? Pembuat merasa bersalah. Pernah. Ya. Lanjut. Pemantau. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini pemantau, jadi mantau dulu anak itu kesalahannya di mana. Lalu kita menegurnya seperti apa dengan kata-kata yang lebih halus. Lalu teman, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini contohnya kalau hari Senin ada anak yang atributnya tidak lengkap ya Bapak Ibu. Jadi kita menegur anaknya itu dengan kata-kata yang lebih positif, seperti kita menegur teman kita sendiri, kita itu murid kita. 5 posisi kontrol guru. Manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Posisi kontrol apakah aku? Ini ada 3. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini manajer ya Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Keyakinan kelas. Ini apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Ya Bu. Bedanya di mana? Kalau peraturan itu aturannya sudah ada dan harus diikuti oleh siswa. Ya, siswa tahu. Ya, harus dipatuhi ya. Ya. Kalau keyakinan kelas? Ya, berdasarkan kesepakatan ya. Kesepakatan antara guru dan para siswanya. Ini adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Kebetulan saya wali kelas 9A. Jadi di sini yang 1 menjaga kebersihan, 2 disiplin dan tepat waktu, 3 saling tolong menolong, 4 berkata sopan dan saling menghargai. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yaitu 1. Bersifat abstrak. Jadi atas keinginannya anak itu maunya seperti apa? Membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya untuk mereka sepakati. Berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contohnya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas yang sudah tadi dicontohkan itu ada disiplin, kebersihan, tepat waktu. Jadi
saya melakukan kegiatan keyakinan kelasnya itu dengan anak-anak. Jadi anak-anak benar-benar terlibat dari anak dan dilaksanakan, ditaati oleh anak tersebut. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada beberapa tahap segitiga restitusinya, yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi nanti di awalnya itu kita menanyakan kesalahan anak itu apa, tindakan yang salahnya itu apa, menanyakan keyakinannya, kamu tadi berbuatnya sudah benar atau belum, lalu kesalahan apa yang sudah dilakukan, sudah meminta maaf atau belum, misalkan dia melakukan kesalahan kepada temannya, lalu meyakinkan, menstabilkan identitas, dia itu sebagai pembuat salah sudah tepat belum, kayak apa ya, dia itu sudah meyakini bahwa dia bersalah atau tidak, seperti itu. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas itu ada di awal, pada saat kita bertanya apakah anak itu berbuat salah atau tidak. Jadi menanyakan dulu, jangan langsung menghukum, menjudge bahwa dia salah. Validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaan positif yang ditanyakan ke anak itu adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kata-kata positif juga yang ditanyakan terhadap anak. Validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini bisa tindakan yang salah, jangan hanya menjudge anak itu salah. Jadi kata-kata yang tadi, misalkan di awal pembelajaran kita sudah ada keyakinan kelas, lalu anak itu melanggar. Nah, apa keyakinan kelas kita? Jadi anak itu merasa, oh iya, keyakinan kelas itu bahwa saya tidak boleh datang terlambat. Ternyata anak itu melanggarnya. Selanjutnya, ini adalah contoh penerapan menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya sudah melakukan 3 tahapan itu. Jadi menanyakan tindakannya, lalu menstabilkan juga. Mungkin suaranya tidak jelas ya di videonya. Lanjut. Ya, maka Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau menanyakan tentang budaya positif yang sudah saya paparkan? Ya, maka Ibu Sally. Mengapa budaya positif penting dalam sebuah sekolah? Karena harus adanya keyakinan, misalkan budaya positifnya itu tentang keyakinan kelas yang tadi saya sudah paparkan ya, keyakinan kelas. Jadi adanya kesepakatan antara kita sebagai guru dan
para siswa kita di kelas. Jadi ada kesepakatan itu di awal pembelajaran atau di awal semester itu, kesepakatan di kelas itu seperti apa? Harus adanya kerjasama antara guru dan para siswa itu. Jadi budaya positifnya yang tadi, anak misalkan contohnya anak sering membuang sampah sembarangan. Kalau kita sudah keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya tertib membuang sampah pada tempatnya, itu juga bisa. Oh, kalau saya membuang sampah sembarangan berarti saya sudah melanggar kesepakatan seperti itu. Jadi harus adanya juga mengulang-ulang konsekuensinya apa. Kalau misalkan saya membuang sampah sembarangan, otomatis konsekuensinya kelasnya jadi tidak indah, tidak rapi, dan pastinya kotor seperti itu. Jadi adanya juga pengingat dari gurunya ke siswa kalau dia melanggar apa akibatnya seperti itu. Itu besar. Kan beberapa siswa ada yang tidak setuju dengan yang depan, kayak makan dalam kelas, istirahat di jam sama di kelas gitu kan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Gimana Bu cara menanggulannya? Misalkan dari 30 siswa yang setuju hanya 10 untuk makan di dalam kelas. Kalau makan di dalam kelas pada saat posisinya dia istirahat mungkin tidak apa-apa, tapi kalau makan pas ada pelajaran atau pas ada gurunya itu baru. Jadi kita memberikan kebebasan anak juga untuk berpikir mana yang baik, mana yang tidak. Kalau kita makan pada saat ada gurunya, itu budaya positif atau negatif, benar atau tidak. Kalau kita makannya pas jam istirahat, tidak apa-apa. Tapi ada juga misalkan kesepakatannya, Bu, kalau setelah makan nanti harus bersih lagi kelasnya, harus dipiketin lagi, itu tidak apa-apa. Yang pasti kitanya interaktif sama anak. Kalau misalkan, Bu, saya tidak setuju kalau makan di dalam kelas, terus kita juga sebagai guru membalikan lagi. Kalau makannya pada saat ada gurunya pasti otomatis tidak boleh. Tapi kalau makan di dalam kelas pada saat istirahat, mungkin tanya ke teman-teman yang sepakat atau tidak. Lalu konsekuensinya apa? Kalau makan di dalam kelas, otomatis harus tertib, sampahnya dibuang ke tempat sampah seperti itu. Paling itu saja Ibu Sally, terima kasih. Pertanyaannya, apakah sudah puas? puas alhamdulillah Bu? Ya. Ini penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah among, ini adalah standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan dapat bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Itu pemaparan materi budaya positif modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya
Jadi kaliannya tertib, sampahnya juga tidak ada, jadi bersih, indah, dipandang oleh mata. Setelah itu, kesepakatan ini nanti Ibu kasih kertas. Kalian mau coba kesepakatannya apa yang dari diri kalian. Nanti kita sepakati, contohnya dari Tazana misalkan tentang kebersihan, terus dari dirinya tentang disiplin. Nanti kita sepakati dari pemikiran kalian, kita sepakati, kita ambil 5 atau 7 kesepakatan yang akan kita sepakati di 9A. Paham? Ibu bagikan. Lagi malam kenapa Laut? Masang bendera. Kamu jadi panitia 17-an. Ya iya dong, nanti kan yang kalian di toko dulu. Lagi malam kenapa Laut? Masang bendera. Kamu jadi panitia 17-an. Ya iya dong, nanti kan yang kalian di toko dulu. Ya, yang sudah boleh kita balik jangan pakai gimana. Ada yang belum? Di sini ada keyakinan keras dari beberapa teman kalian. Semuanya sudah menempelkan kan ya? Menurut Tazana berkata sopan, amal wajib piket kelas. Ada kebersihan ya. Sopan. Piket kelas, tidak boleh berkata kasar, bertingkah laku yang baik, menjaga nama kelas 9A, disiplin dan bertanggung jawab. Tiana menjaga keindahan kelas, saling tolong menolong. Ilham menjaga kerapian dan keindahan sekolah. Sahroni kebersihan lingkungan. Anitun menjaga kebersihan kelas kita. Laut patuh dalam pelajaran apapun. Apri menjaga kebersihan. Dini menata peraturan, menaati atau mentaati? Menaati peraturan. Hajijah menjaga kebersihan dan disiplin. Kebersihan lingkungan kelas, menjaga kebersihan. Nopi kebersihan, Hani tutur kata yang baik. Dani tata tertib sopan santun. Imran kebersihan lingkungan kelas. Nikola Marvel datang tepat waktu. Rafa berkata sopan. Samsi kebersihan disiplin.